Marilah kita bersama-sama memuji kepada Allah dengan bersyukur karena Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk, dan sebagai kitab mukjizat yang barang siapa mengimani, mempedomani, menjadikannya sebagai kebutuhan sehari-hari, maka niscaya dia tidak akan pernah tersesat jalan, tidak akan pernah tersesat pikiran, dan akan dicukupkan segala hajat dan kebutuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran ini sesungguhnya ingin mengajak kepada kita untuk membuka alam pikiran kita, untuk membuka relung hati kita yang paling dalam, untuk diajak meyakini bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sumber segala ilmu dan dia merupakan pembuka segala macam keperluan, kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan. Relevan sekali jika sekolah ini hari ini memperingati nuzul Quran, karena ayat yang pertama yang diturunkan yaitu 5 ayat Iqra, kemudian Bismi Rabbikal ladzi khalaq, kemudian Khalaqal insana min 'alaq, kemudian Iqra wa rabbukal akram, dan yang kelima alladzi allamal wa rabbukal akram alladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan kalau kita baca sekilas maknanya, karena yang tahu benar artinya adalah Allah. Itu sesungguhnya Allah berbicara tentang pendidikan, pendidikan dari sisi spiritualitas dan ketuhanan. Ketika ayat itu memerintahkan kepada Nabi untuk Iqra, membaca, maka itu ayat yang berbicara tentang edukasi, bagaimana manusia harus membuka wawasannya, bagaimana manusia harus menempatkan ilmu sebagai yang terdepan dan garda yang paling utama dalam kehidupannya. Dan itu ditandai dengan Iqra, membaca. Maka membaca ini kalau kita melihat makna tafsirnya, ternyata maknanya itu luas. Selain bermakna letterlek membaca, Iqra itu maknanya juga ketahuilah. Iqra itu juga maknanya pelajarilah. Iqra itu juga maknanya renungkanlah. Dan Iqra itu makna juga himpunlah sebanyak-banyaknya dari yang kamu lihat, dari yang kamu dengar, dari yang kamu rasa. Itu Iqra. Maka luar biasa ketika ayat yang pertama itu berupa ayat Iqra, dan diteruskan dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq, bahwa kemampuan baca, kemampuan telaah, kemampuan jelajah itu tidak bisa melepaskan dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum melakukan itu harus Bismi Rabbik, menyebut nama Allah. Seakan berikan filosofi kepada kita bahwa saat kita mengajarkan ilmu, saat kita mengenalkan pengetahuan, maka tidak bisa melepaskan campur tangan Tuhan, campur tangan Allah dalam pengetahuan ini. Dan hasilnya akan beda. Ketika pembelajaran itu dimulai dengan menyandarkan segala harapan, tumpuan, keinginan, keberhasilan
disandarkan kepada Allah dengan tidak, itu hasilnya akan beda. Dari sisi lahiriahnya beda, dari sisi nilai-nilai spiritualitasnya juga akan beda, dan dari sisi nilai-nilai fungsi sosialnya juga akan beda. Akan ada kehampaan dan kekosongan pada ruang hati manusia ketika dalam belajar, ketika dalam bekerja, ketika dalam berusaha, ketika dalam melakukan segalanya, itu tidak menghadirkan Allah di awal-awalnya. Dan inilah sesungguhnya Al-Quran, sebuah kitab yang sangat unik, karena selain sebagai kitab hidayah juga sebagai kitab mukjizat. Maka Al-Quran itu bisa dibaca oleh siapapun. Orang muslim bisa baca, orang orientalis bisa baca, orang beriman bisa baca, orang tidak beriman pun bisa baca. Maka kajian-kajian tentang Al-Quran itu ternyata lintas kepercayaan dan lintas keyakinan. Kalau kitab-kitab sebelumnya hanya dibaca oleh agamanya masing-masing, oleh komunitasnya sendiri. Tapi kalau Al-Quran tidak. Maka kita tidak bisa menyalahkan jika orang lain juga membaca Al-Quran. Agama lain juga mempelajari, mengkaji, mencari-cari keutamaan kelebihan Al-Quran, yang kemudian itu menginspirasi mereka melahirkan berbagai disiplin ilmu. Karena itu memang Al-Quran kitab mukjizat yang lintas personal, lintas komunal, dan lintas situasional. Al-Quran juga bisa dibaca oleh anak-anak kecil. Maka kita melihat hari ini banyak anak-anak kecil hafal Al-Quran. Hal yang tidak mungkin itu terjadi pada kitab-kitab lain atau bacaan-bacaan lain, tapi terjadi pada Al-Quran. Menunjukkan bahwa Al-Quran selain kitabu hidayatin juga kitabu ijazin, kitab mukjizat. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran juga bisa dipelajari, dikaji, bahkan dihafal oleh orang tua, bahkan lanjut usia. Guru saya Dr. Kiai Haji Aksin Sakho Muhammad, waktu kita sekolah di Jakarta itu, kemarin bertutur, saya baru saja mau wisuda kakek-kakek dan nenek-nenek, hafal Al-Quran 30 juz. Ini yang ingin saya katakan, bahwa Al-Quran itu bisa dipelajari oleh lintas usia. Kata beliau begitu. Jadi artinya ketika kita membuka hati, membuka diri untuk membaca, mempelajari Al-Quran, maka hidayah Al-Quran itu akan masuk seperti masuknya air deras ke dalam ruang-ruang yang terbuka. Dan karena itu tepat sekali jika sebuah lembaga formal atau non formal menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan utama. Dan lebih tepat lagi jika Al-Quran itu menjadi bacaan utama di ruang-ruang pendidikan terbuka, yaitu rumah-rumah. Dan lebih tepat lagi jika yang melakukannya itu adalah orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, karena itu kemudian disebutkan dalam berbagai literatur, tidak ada kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian ilmiah, bahkan kajian-kajian tentang ruang angkasa dan tata ruangnya, yang tidak satupun ayat membicarakannya. Pasti selalu akan ada ayat-ayat tentang itu semuanya. Tentang ruang angkasa, Allah sudah memberikan kepada kita umat manusia untuk melakukan eksperimen.
Jangankan eksperimen, pembuktian konkret. Ya, maka di sana Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard min aqtaris samawati wal ardi famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu juga bicara tentang ruang angkasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hubungannya Al-Quran dengan dunia pendidikan, maka Al-Quran itu mencerdaskan. Jadi Al-Quran itu mencerdaskan. Kalau kita mengajar kemudian anak didik kita itu kurang pintar atau enggak pintar, jangan dimarahi, jangan dikata-katai, tapi bacakanlah ayat-ayat Al-Quran. Jangan dinilai dan dibanding-bandingkan. Kamu kok enggak seperti murid yang satu, kamu kok tertinggal sendiri. Itu tidak perlu disampaikan, karena secara psikologi itu membunuh karakternya dan mematikan imajinasinya dan menghilangkan 1000 kreativitasnya. Satu kata, belum lagi beberapa kata, maka sel-sel kecerdasannya akan hilang dengan ucapan sang guru itu. Tapi cukup bermohon kepada Allah, ya Allah, ana korek, ya tilmid anta sami, wallahu yahdi. Lalu bacalah ayat-ayat Al-Quran yang Bapak Ibu hafal, sambil berkeyakinan bahwa bacaan Al-Quran inilah yang akan membuka hati, membuka ilmu untuk anak kita. Di pesantren, di sebuah pesantren yang sudah berdiri 200 tahun silam, salah satu kiainya itu menjadi kiainya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kalau mengajar santri-santrinya itu lebih banyak membaca bismillahnya daripada menyampaikan kurikulum pelajarannya itu. Jadi dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim, dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim. Secara logika tidak bisa dinalar ya, tapi santrinya itu keluar dari pesantren itu banyak yang jadi kiai, dan pesantrennya masih hidup, masih eksis hingga saat ini. Karena memang ada satu keyakinan dan ada satu adagium bahwa kalau semuanya diberangkatkan dari asma Allah, dari zikrullah, maka semuanya akan lebih berharga dan lebih berarti dan akan lebih bermanfaat. Nah, dari sini kami mengapresiasi sekolahan ini memperingati nuzulul Quran, namun tidak cukup hanya peringatan, tapi bagaimana mengaplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nafas kita ini nafas Al-Quran, bagaimana kita mengawali membuka awal hari, pagi hari dengan Al-Quran, dan bagaimana kita mengakhiri malam hari dengan Al-Quran. Maka ada tuntunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, idza akhadta majja'aka minal lail faqra qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita mau tidur, jangan lupa membaca surat Al-Kafirun. Insya Allah fa innaha bara'atun minasyirki,
karena bacaan Al-Kafirun ini akan menjaga kita dari kemusyrikan, akan terjaga akidah kita, keyakinan kita. Dalam hadisnya yang lain Nabi mengatakan, idza wada'ta jambaka alal firas wa qara'ta fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad qad aminta min kulli syai'in illa minal maut. Kalau kita mau tidur, jangan melepaskan atau melupakan dari membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Insya Allah dilindungi, dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya kecuali mati. Mati tidak bisa dihalangi, akan tetap menjemputnya, tapi pasti husnul khotimah. Dalam hadisnya yang lain Nabi mengatakan, idza akhadta madja'aka faqra suratal hasr fa in mitta syahidan. Kalau mau tidur, alangkah baiknya juga membaca surat Al-Hasyr. Jadi selain membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, membaca itu tadi. Pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, yang ketiga Al-Fatihah, yang keempat Al-Hasyr. Jari bapak ibu lah gak sido turu, hataman laan. Ya, tapi itulah tuntunan Nabi. Malah orang tua kita dulu, bapak ibu kita dulu itu menuntun kita kalau mau tidur baca bismillah ping selikur. Ada ndak bapak ibu yang diwejangi seperti itu oleh ayah-ayahnya dulu? Ngoten kan? Baca bismillah ping selikur. Malah kalau miturut Kanjeng Nabi kepada Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diken maos subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu Akbar ping 33 kaya salat niku. Insya Allah bangun pagi badannya sehat, pikirannya fresh, berangkat sekolah pagi-pagi sudah di kantor, nggak akan telat, nggak akan molor. Nah itu. Dan semangat, giat. Karena apa? Ini energi kekuatan yang dibangun, diberikan oleh Al-Quran dan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi. Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih mencampakkan, mengabaikan, mengacuhkan? Membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus membaca ayat dari surat Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Lah niku lek dilampaikan sae niku nggih. Nah, mboten apal ditulis ten HP nggih saged, dipasang ten balik pintu nggih saged. Nah, niki sesungguhnya pendidikan sepanjang zaman yang diberikan oleh Al-Qur'an kepada kita. Al-Quran meminta kita untuk membacanya ya.
Langkung-langkung diwaca nek jerone salat tambah sae. Para bapak, para ibu, para rawuh, Kanjeng Nabi sampun mensinyalir bahwa umatnya niki sami meninggalkan Al-Qur'an, sami enggan berhukum dengan Al-Qur'an, bahkan sekedar membaca pun ogah-ogahan. Maka Nabi mengadu kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Maka agar kita tidak termasuk orang yang diadukan oleh Nabi, enggan, malas, ogah-ogahan membaca Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an. Menurut Imam Abu Ishaq, ya, membaca Al-Qur'an itu minimal 100 ayat sehari. Kalau belum 100 ayat belum namanya membaca. Tuh. Gampang saja, surat Yasin 83, surat Fatihah 7 ayat 90. Ditambahi An-Nas, Al-Falaq sudah 101, wis luwih siji. Ditambahi Kulhu 106. Jangan tambahi lagi nggih sae. Nah, insya Allah dengan kita membaca Al-Qur'an, pasti bumi yang dibacakan itu akan menjadikan saksi dan akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau rumah dibacakan Al-Qur'an, rumah itu juga akan mendapatkan cahaya dari Allah. Demikian juga sekolah ini. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini dan diamalkan oleh Bapak Ibu guru semua. Sanggup tak mengamalkan? Ketoke gak tapek gelem ini. Nah, monggo diamalkan. Batisari maos nopo? Bismikallahumma ahya, bismillah ping selikur, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33, al-kafirun, al-ikhlas, al-fatihah, ditambahi al-hasr sempurna. Bangun tidur membaca wau inna fi khalqis samawati wal ar. Insyaallah gak ono meler, gak ono males, gak ono sumpek, gak ono cupet, rizkine jembar, rizkine lancar, muridnya pintar-pintar. Nah, mari kita dukung semua kegiatan dan program pengurus di lembaga ini yang punya proyek besar. Semoga diizini Allah, diridhoi Allah, dan mendapatkan keberkahan hingga yaumil akhir, dan menggembirakan Kiai Haji Hasan Basri dan para pendahulu semuanya, sehingga kita tetap dinamakan birrul waliden kepada para pendahulu kita. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.